Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sistem akuntansi pemerintahan daerah. Itu ada Puan Maharani, Hani Rahayu, Nadia Salsabila, Ananda Marisa Sayuti, Sabila Nafsa Putria Hakim, dan Sabina Andiani. Yang pertama itu ada pengertian dari sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD merupakan suatu instrumen penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual. SAPD sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP. Dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri. Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa sekaligus menegaskan transaksi apa dicatat bagaimana. Pedoman ini dapat diuraikan dalam sebuah penjelasan langkah demi langkah yang dijelaskan melalui sebuah gambaran deskriptif atau bagan alir. Intinya, SAPD sebagai suatu pedoman dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para petugas khususnya fungsi akuntansi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penyusunan SAPD. Untuk menyusun SAPD, perlu diperhatikan beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi prosedur. Tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintahan dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintahan daerah, khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus itulah, tim penyusun SAPD mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat. Yang kedua, menentukan pihak-pihak terkait. Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat melakukan output yang diinginkan. Yang ketiga, menentukan dokumen terkait. Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur, sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Dari semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal. Yang keempat, yaitu menentukan jurnal standar. Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan oleh tim penyusun, menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut, tim penyusun menentukan jurnal debit dan kredit yang akan digunakan untuk mencatat. Yang kelima, menuangkan dalam langkah teknis. Langkah terakhir dalam penyusunan SAPD ialah menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi dan format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi pada setiap bagian alur atau transaksi yang membutuhkan pencatatan. Pemerintahan daerah dapat mengembangkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan menambahkan bagan alir dan ilustrasi atau transaksi beserta jawabannya. Selanjutnya ada penyajian SAPD. Untuk memberikan gambaran bentuk penyajian sistem akuntansi pemerintah daerah, berikut diuraikan mengenai sistem akuntansi PPKD atau Pelaksana Pengelola Keuangan Desa dan sistem akuntansi SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama ada sistem akuntansi PPKD atau Pelaksana Pengelola Keuangan Desa. Dari sistem akuntansi PPKD ini, yang pertama ada pencatatan anggaran pada PPKD. Pencatatan anggaran pada PPKD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini, dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan saldo anggaran lebih, atau disingkat dengan SAL.
Estimasi perubahan SAL ini juga merupakan akun antara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran. Di dalam neraca, estimasi perubahan SAL merupakan bagian ekuitas SAL. Yang kedua ada akuntansi pendapatan PPKD. Yang ketiga ada akuntansi belanja dan beban PPKD. Yang keempat ada akuntansi aset PPKD. Yang kelima ada akuntansi kewajiban PPKD. Yang keenam ada akuntansi pembiayaan PPKD. Yang ketujuh ada jurnal koreksi dan penyesuaian PPKD. Yang kedelapan ada jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Penyusunan laporan keuangan PPKD. Dan yang ke-10 ada penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Untuk selanjutnya ada laporan keuangan PPKD. Seperti gambar di bawah berikut ini menunjukkan proses penyusunan laporan keuangan PPKD. Jadi yang pertama itu ada mengisi neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang kedua itu membuat jurnal penyesuaian. Yang selanjutnya ada membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk selanjutnya ada menyusun laporan keuangan. Yang pertama itu ada menyusun LRA atau membuat jurnal penutup LRA dan NS setelah penutupan LRA. Selanjutnya itu ada menyusun LO atau membuat jurnal penutup LO dan NS setelah penutupan LO. Yang ketiganya ada menyusun neraca atau membuat jurnal penutup akhir dan NS akhir. Yang keempatnya ada menyusun laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir ada menyusun catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada laporan keuangan konsolidasi. Jadi ada bagian yang pertama itu ada menunjukkan proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama itu ada mengisi neraca saldo SKPD dan PPKD. Dan yang kedua itu ada membuat jurnal eliminasi. Dan untuk selanjutnya ada membuat neraca saldo Pemda. Dan untuk bagian selanjutnya itu ada menyusun laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama itu ada menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan NS setelah penutupan LRA. Yang kedua, ada menyusun LO, membuat jurnal penutup LO, dan NS setelah penutupan LO. Yang ketiga, ada menyusun neraca, membuat jurnal penutup akhir, dan NS akhir. Yang keempat, ada menyusun laporan perubahan SAL. Dan yang kelima, menyusun laporan perubahan ekuitas. Yang keenam, menyusun laporan arus kas. Dan yang terakhir, menyusun catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada sistem akuntansi SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu ada pencatatan anggaran SKPD. Pencatatan anggaran pada SKPD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan SKPD yaitu yang pertama ada pengguna anggaran, yang kedua pejabat penata usahaan keuangan atau PPK SKPD. Yang kedua ada akuntansi pendapatan SKPD. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan SKPD adalah yang pertama ada PPKD, yang kedua ada pejabat penata usahaan keuangan atau PPK SKPD. Yang ketiga, ada akuntansi belanja dan beban SKPD. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi beban adalah yang pertama, ada kuasa bendahara umum daerah atau BUD. Yang kedua, pejabat penata usahaan keuangan atau PPK SKPD. Yang ketiga, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Akuntansi aset SKPD. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset SKPD yaitu yang pertama ada kuasa BUD, PPKD, pengguna barang, pengelola barang, dan pejabat penata usahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD. Yang kelima, akuntansi kewajiban SKPD. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban SKPD, pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. Yang keenam, jurnal koreksi dan penyesuaian SKPD. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur jurnal penyesuaian dan koreksi SKPD yaitu yang pertama, ada pejabat penata usahaan keuangan atau PPK SKPD, dan yang kedua, pihak yang melakukan stock of name. Yang ketujuh, yaitu ada jurnal, buku besar, dan neraca saldo SKPD. Dan yang terakhir, kedelapan, penyusunan laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan SKPD.
Menyiapkan kertas kerja. Yang pertama, mengisi neraca saldo sebelum disesuaikan. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian, menyusun laporan keuangan. Yang pertama ada LRA, membuat jurnal penutup LRA dan NS setelah penutupan LRA. Kedua, menyusun LO, membuat jurnal penutupan LO dan NS setelah penutupan LO. Ketiga, menyusun neraca, membuat jurnal penutup akhir dan NS akhir. Keempat, menyusun laporan perubahan. Kelima, menyusun catatan atas laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan maupun kesalahan baik dari penyajian maupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.